Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kelembagaan petani merupakan wadah yang dibentuk, dikelola, dan dimanfaatkan oleh petani untuk memperkuat dan memperjuangkan hak yang berkepentingan dengan mereka. Pembangunan sektor pertanian tidak hanya fokus pada pengembangan teknologi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, akan tetapi juga pada penguatan kelembagaan petani. Peran kelembagaan petani tidak hanya sebatas memfasilitasi investasi dan kewirausahaan dalam jangka panjang. Tugas utamanya adalah menciptakan pasar yang melindungi hak kepemilikan dan menegakkan kontrak. Dengan demikian, kelembagaan yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pembinaan kelompok tani merupakan salah suatu proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini mewujudkannya adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi, atau berbagai kemungkinan atas suatu. Ada beberapa tahap pembinaan yang harus dilalui menurut Sumo Diningrat tahun 2007. Yang pertama adalah tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli. Yang kedua adalah tahap transformasi, kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan. Yang ketiga adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan. Hasil identifikasi setelah pelaksanaan penyuluhan di kelompok tani maju congkrang. Karakteristik anggota kelompok tani pada hal ini meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan juga pengalaman bekerja. Selanjutnya, anggota kelompok tani yang dituju sebagai pengambilan data akan disebut responden. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan sasaran yang dituju, yaitu kelompok tani maju congkrang sebanyak 25 responden. Konsep pengembangan kelembagaan petani yang disusun untuk kelompok tani maju congkrang berfokus pada 4 aspek. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia, meliputi meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan, dan petani melalui pelatihan. Yang kedua, pengembangan modal, meliputi memperkuat simpan pinjam kelompok tani, menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan atau mitra. Yang ketiga adalah pengembangan usaha tani terpadu, dan juga pengembangan usaha pengolahan hasil. Yang keempat adalah pengembangan kelembagaan usaha, yang meliputi penguatan struktur organisasi kelompok tani, penyusunan rencana usaha kelompok tani, dan pengembangan kelembagaan usaha. Salah satu keunggulan dari kelompok tani maju congkrang ini adalah kemampuan mereka dalam memasarkan hasil usaha tani dan ternak. Sebagian besar kelompok tani ini mampu menjual hasil ternak dengan cara pemasaran yang sudah umum, dengan menjual di pasar hewan. Dengan cara ini sangat efektif, karena tempat inilah penjual dan pembeli bisa berinteraksi. Tidak hanya berjual di pasar hewan, mereka juga sudah memanfaatkan media sosial, biasanya melalui WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Sementara upaya memasarkan hasil pertanian, kelompok tani maju congkrang memperluas jaringan usaha dengan menjalin kemitraan dengan pihak luar. Dengan begitu kelompok tani akan lebih mendapatkan keuntungan yang sangat baik dan juga mendapatkan relasi yang baik juga.